Nama Said Didu mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena ia sudah cukup lama aktif nyinyirin pemerintah, baik di medsos maupun di televisi. Apalagi dulu namanya sempat trending di Twitter dengan tagar "Didu butuh kelon", yang mana tagar itu muncul setelah fotonya bersama seorang perempuan bukan muhrimnya viral di media sosial. Hal itu semakin membuatnya terkenal. Sebelumnya, Didu pernah berada di lingkaran pemerintah Jokowi loh. Kala itu, saat Sudirman Said menjabat sebagai Menteri ESDM, ia ditunjuk sebagai staf sus Kementerian ESDM. Namun, semenjak Sudirman dicopot oleh Presiden Jokowi, Didu kena dampaknya. Menteri ESDM yang baru, Ignatius Jonan, menolak untuk mengajaknya lagi menduduki jabatan sebagai staf sus di kementerian tersebut. Pasca tidak lagi-lagi menjadi staf sus Menteri ESDM, inilah nyinyiran si Didu semakin menjadi-jadi. Bak emak-emak lagi PNS kehilangan celana dalam jemuran. Sehingga akhirnya pada tahun 2018 silam, ia pun dicopot dari jabatannya sebagai komisaris PT Bukit Asam. Satu persatu jabatannya hilang di pemerintahan, hingga Didu benar-benar jadi pengangguran, yaitu setelah mengundurkan diri dari PNS. Hal inilah yang kemudian membuatnya semakin geram. Ia lantas berencana untuk menumbangkan Jokowi di Pilpres 2019 dengan cara mendukung Prabowo. Didu pun kala itu langsung ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar BPN Prabowo Sandi. Tapi apa daya, seperti kata pepatah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Niat hati mau menumbangkan Jokowi dengan pengorbanan yang besar, bahkan sudah mengorbankan karir sebagai PNS, perolehan suara Prabowo tetap saja tidak lebih banyak dari petahana. Tidak mau menyerah, Didu mengambil kesempatan terakhir untuk menjatuhkan Jokowi, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Kala itu saat sidang sengketa Pilpres di MK, ia turut menjadi saksi atas gugatan yang dilayangkan oleh kubu BPN Prabowo Sandi. Hingga akhirnya langkahnya untuk menjegal Jokowi terpilih kembali sebagai presiden di periode kedua itu benar-benar habis. BPN Prabowo Sandi tidak cukup bukti untuk meyakinkan Hakim MK bahwa kubu Jokowi telah melakukan kecurangan secara sistematis, masif, struktur, dan brutal seperti yang telah mereka tuduhkan. Pasca Prabowo diangkat menjadi menahan oleh Jokowi, sebenarnya ada peluang Didu untuk masuk ke pemerintahan lagi. Karena Prabowo juga mengajak para pendukungnya untuk masuk ke kementerian yang mengurusi bidang pertahanan tersebut. Di antaranya adalah ex-jubir BPN Prabowo Sandi Dhanil Anzar Simanjuntak yang saat ini ditunjuk sebagai jubir menahan. Tapi sepertinya Prabowo kurang sreg bekerja sama dengan Didu ini, sehingga Ketua Umum Gerindra itu tidak mengajaknya masuk ke kementerian yang dipimpinnya tersebut. Tamat sudah riwayat Didu. Nah, pasca menjadi pengacara alias pengangguran banyak acara, si Didu ini tetap menjalankan misinya, yaitu nyinyirin pemerintah. Namun kali ini sepertinya dia salah pilih lawan. Karena pejabat pemerintah yang dinyinyirinya tersebut bukan pejabat kaleng-kaleng, melainkan Jenderal TNI yang banyak menghabiskan waktunya di Kopassus, serta pernah juga menjabat sebagai komandan pertama sekaligus pendiri Detsemen 81 atau Sat 81 garis miring Kultor, yang merupakan salah satu pasukan penanggulangan teroris terbaik di dunia, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Kalau Luhut kan kita sudah tahulah, yang memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara, ujar Didu dalam videonya nyinyirin Luhut tanpa bukti. Tak pelak, anak buah Luhut, Jody Mahardi pun langsung mensomasi Didu. Kalau dia tak segera minta maaf, maka akan dilaporkan ke polisi. Didu lantas jadi takut tapi gengsi, karena malu dong, masa ex-elit BPN Prabowo Sandi tapi minta maaf ke Luhut. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengirim surat klarifikasi kepada Luhut. Tapi apa daya, karena yang diminta adalah permintaan maaf, bukan surat klarifikasi. Luhut tetap akan memperkarakan Said Didu ke polisi, yang tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada siapa saja, terutama Didu, agar mau mempertanggungjawabkan setiap pernyataannya. So, tinggal menunggu waktu saja kapan polisi akan menjemput Didu itu. Tidak hanya itu saja, penderitaan yang dialami oleh mantan bawahan Sudirman Said itu
Tapi Didu juga disliding oleh politisi berdarah Batak sama seperti Luhut, yakni Ruhut Sitompul. Berikut beberapa pernyataan Ruhut terkait Didu. Pertama, Ruhut menuduh Didu untuk segera minta maaf kepada Luhut karena pernyataannya di kanal YouTube Hersu Beno Arif itu sangat tendensius dan mengandung unsur fitnah. Ruhut juga berharap si Didu segera diproses dan diborgol seperti penjahat-penjahat penyebar hoax lainnya biar kapok. Raja minyak dari Tarutung itu pun meminta Didu supaya diam saja daripada mengkritik tanpa solusi, agar rakyat tetap tenang dan tidak terganggu dalam menghadapi wabah corona saat ini. Terakhir, ini yang paling mengena. Ruhut sebut Didu adalah kadrun yang menodai demokrasi Indonesia dengan congornya. Ups. Betul kata Ruhut, memang sudah sebaiknya hama-hama demokrasi seperti Didu dan kawan-kawan dienyahkan dari negeri ini, yakni dimasukkan ke dalam penjara. Karena kalau mereka bebas, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan generasi-generasi yang baru yang kadar nyinyirnya jauh lebih besar dari otaknya.